Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang metabolisme dari glikogenesis atau pembentukan glukosa dari pembentukan glikogen dari glukosa. Dimana, kenapa perlu dibentuk glikogen dari glukosa? Karena kalau misalkan gula darah kita tinggi kemudian tidak diubah menjadi glukosa, maka kan akan terbuang sia-sia. Jadi harus diubah menjadi glukosa. Nah, terus organ itu bisa ada di liver atau bisa ada di otot. Biasanya hati itu menghasilkan 100 gram, kalau di otot itu 300 sampai 400 gram. Tapi di sini yang dibahas itu yang di lebih spesifik di hati. Tuh. Terus kapan terjadinya glikogenesis? Glikogenesis itu terjadi ketika kita sedang makan. Jadi kalau kita lagi makan, glukosa darah kita itu kan naik, sehingga harus dipecah menjadi glikogen untuk penyimpanan di lemak dan juga di hati dan juga di otot, atau dalam kondisi dengan hiperglikemia. Kemudian yang berfungsi di sini adalah insulin atau pankreatik B sel atau sel beta pankreas. Nah, jadi di sini ada glukosa. Glukosa itu ada gugus 1, 4 dan juga 6. Ini gugus 6. Nah, kemudian glukosa ini dia akan masuk ke dalam sel hati. Ini adalah sel hati, masuk ke dalam sel hati dengan menggunakan bantuan GLUT atau glukosa transporter 2 kalau di liver. Kalau di otot dia pakai GLUT 4 kalau di otot. Nah, kemudian setelah masuk glukosa yang polosan ini, dia itu akan diberikan penambahan fosfat dari ATP menjadi ADP. ATP ini kan ada 3 fosfat, sedangkan ADP ada 2 fosfat. Nah, kita ingin menambahkan 1 gugus fosfat ke dalam glukosa. Caranya dengan bantuan enzim glikokinase. Enzim glikokinase ini adalah enzim yang dihasilkan di hati. Kalau yang di otot itu menggunakan heksokinase. Jadi glikokinase ini nanti akan membantu proses fosforilasi dari glukos dengan penambahan fosfatnya itu dari ATP menjadi ADP, sehingga ada penambahan 1 gugus fosfat di gugus 6 si glukosa. Jadi namanya adalah glukosa 6 fosfat. Nah, setelah itu kita selanjutnya adalah perubahan posisi. Jadi fosfat yang awalnya di gugus 6 itu akan dipindahkan ke gugus 1 dari glukosa dengan bantuan fosfoglukomutase perpindahan. Jadi fosfoglukomutase. Kemudian setelah itu jadi pindah nih si fosfatnya ke gugus 1 kan. Nah, kemudian di sisi lain ada proses perubahan dari UTP menjadi UDP. Si UTP itu adalah urasil trifosfat. Jadi urasil ini akan berikatakan dengan ribosa, kemudian juga dengan 3 fosfat. Jadi trifosfat. Nah, sekarang kita itu pengen si satu fosfatnya itu ada di sini, sehingga nanti dia akan ada dua fosfat di sini 1 dan ditambah dari sini 1 gitu. Jadi kita harus lepaskan 2 fosfat dari sini. Cara melepaskannya adalah dengan bantuan enzim pirofosphatase. Jadi pirofosphatase ini nanti akan memecah fosfat yang saling berhubungan ini menjadi satu fosfat, sehingga ini kan mengeluarkan energi, berarti energinya itu minus. Jadi kalau misalkan ini menambahkan fosfat di sini berarti energinya plus, berarti terjadi keseimbangan energi gitu. Terus di sini diputus. Nah, setelah itu masuklah ke sini, bagian sini. Dari sini kan ada 1 fosfat, di sini ada 1 fosfat. Berarti sekarang di sini ada 2 fosfat. Jadi urasil difosfat.
Kemudian setelah itu di sini tidak ada urasil difosfat karena di sini sudah jadi rantainya itu sudah jadi jadi urasil difosfat yang berikatan dengan glukos. Nah, setelah itu glukos ini dia tuh mau berjalan selanjutnya bertemu dengan glikogenin. Glikogenin ini adalah enzim spesifik yang memang sudah dihasilkan di hati. Jadi kalau glukosa ingin berjalan ke selanjutnya, dia harus melepaskan UDP-nya dulu. Jadi UDP dilepaskan. Jadi kalau misalkan 3 buah glukosa yang dihasilkan yang berikatan dengan UDP, berarti UDP yang dihasilkan juga 3. Kemudian ini kan tadi glikogenin. Nah, proses dari glukos bergabung dengan glukogenin itu dia tidak memerlukan enzim atau disebut juga dengan autoglycosylation. Nah, tergabunglah si glikogenin dengan 3 buah fosfat, 3 buah glukos. Nah, glukos ini kan bergabung. Nah, ini kan di rantai karbon nomor 4. Ini rantai karbon nomor 1 sehingga disebut dengan ikatan alfa 1,4 glycosidic bond. Ini. Nah, setelah itu si glikogenin yang telah terikat dengan alpha glycosidic bond ini nanti dia akan berlanjut ke sini sehingga nanti ada banyak yang dihasilkan. Kalau ini cuma 3 contohnya, ini misalkan ada banyak yang dihasilkan. Nah, setelah itu ini kan cuma 3, jadi bagaimana dia tuh bisa jadi banyak? Nah, ini tuh dengan bantuan glikogen sintase. Jadi glikogen sintase itu punya dua tangan. Satu tangan pegang glikogenin yang sudah megang 3 glukos, yang satu lagi megang glukos yang berikatan dengan UDP, urasil difosfat tadi. Sehingga nanti kita akan taruh ke sini, terus glukosnya nempel di sini, terus UDP-nya dilepaskan. Glukosnya nempel, UDP dilepaskan, begitu terus dan seterusnya. Nah, setelah itu kan otomatis berarti jadi banyak kan, jadi banyak seperti ini. Jadi ikatan alfa 1,4 glikosidik ini juga, glycosidic bonds ini juga menjadi lebih banyak. Nah, caranya supaya kita kan ingin membuat glukagon, jadi kita harus membuat rantainya itu jadi alfa 1,6 glycosidic bond. Nah, kita misalkan sudah banyak, berarti kita harus potong misalkan di 1, 2, 3, 4, 5 di glukos yang kelima dipotong. Kemudian setelah dipotong, ininya akan kita pindahkan ke sini. Berarti gugus 1 itu akan bertemu dengan gugus 6 dari glukos kan, jadi dinamakan dengan alfa 1,6 glucosidic bond dibantu dengan branching enzim. Jadi dia branching enzim. Jadi branching enzim ini ada 2 fungsinya, ada yang berfungsi sebagai alfa 1,4 glikosidase atau untuk memotong ini tadi, dan yang kedua adalah membuat alfa 1,6 glycosidic bond, jadi yang seperti ini. Terus nanti glikogen sintase ini nanti akan tambahin lagi glukosnya ke sini, kemudian UDP-nya lepas, terus UDP lepas, terus dipotong lagi dengan branching enzim segini misalkan, terus dipindahkan ke sini, baru nanti ini menjadi alpha glycosidic bond dan seterusnya, dan jadinya seperti ini sehingga menghasilkan glikogen.